Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Usudur dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemerintahan Republik Batav, Inggris, dan Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah masa pemerintahan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, di Belanda terjadi sebuah perubahan, yakni munculnya sekelompok kaum yang menamai dirinya kaum patriot. Kaum tersebut terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yakni liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Kaum patriot ini menghendaki agar berdirinya atau munculnya sebuah negara kesatuan. Pada saat keinginan yang sama, Prancis pun menyerang Belanda, sehingga Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Pada saat itu, muncullah pemerintahan baru yang dinamai atau yang dikenal dengan Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Selanjutnya, Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew, yang isinya merupakan perintah kepada setiap penguasa di negeri jajahan Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya ke Inggris, bukan ke Perancis. Kemudian, pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih wilayah di Hindia Belanda, yakni Padang, Ambon, dan Banda. Pihak Perancis dan Republik Batav pun tidak ingin ketinggalan. Kemudian mereka pun mengambil alih wilayah bekas jajahan VOC di Hindia Belanda. Untuk memperkuat wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris, maka Republik Batav pun menunjuk seorang pemimpin, yakni Herman Willem Daendels. Beliau berasal dari kaum patriot. Tugas utamanya yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, kemudian mengatur sistem pemerintahan dan membereskan sistem keuangan. Berikut adalah pembaruan-pembaruan yang telah dilakukan Daendels di Indonesia. Yang pertama pada bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, membangun jalan raya dari Anyer yang sekarang masuk Provinsi Banten sampai ke Panarukan yang sekarang masuk Provinsi Jawa Timur. Jalan raya tersebut panjangnya kurang lebih 1.100 km. Dikenal dengan Jalan Daendels atau Jalan de Groot Postweg, atau sekarang lebih dikenal dengan jalur Pantura. Kemudian yang kedua, membangun benteng pertahanan seperti benteng Mr. Cornelis. Yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon. Namun, pembangunan ini bisa dikatakan tidak berhasil. Kemudian yang keempat, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, karena pada saat Daendels datang ke Indonesia, Daendels tidak membawa pasukan sehingga merekrut dari orang-orang pribumi. Kemudian pada bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara secara ketat. Yang kedua, memerintah secara sentralistik dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang dikenal dengan nama Karesidenan, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten. Kemudian yang ketiga, merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Kemudian yang keempat, merubah kedudukan bupati dari penguasa tradisional menjadi pegawai kolonial dan menggajinya. Kemudian yang ketiga, pada bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Yang kedua, mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil pertaniannya secara wajib. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran global. Yang keempat, meningkatkan usaha pemasukan dengan cara pemungutan pajak,
dan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Yang kelima, memaksakan berbagai perjanjian dengan para pihak penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian di bidang hukum dan peradilan. Yang pertama, dalam bidang hukum, Dendels membagi 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua, untuk orang pribumi. Dan yang ketiga, untuk orang timur asing. Yang kedua, melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa tersendiri. Kemudian yang terakhir dalam bidang sosial. Yang pertama, memaksakan rakyat untuk melakukan kerja rodi dalam membangun jalan dari Anyar ke Panarukan. Yang kedua, membiarkan perbudakan semakin berkembang. Yang ketiga, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sultan, ataupun sunan. Dan yang keempat, membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos. Pemerintahan Dendels selama 3 tahun dianggap gagal dalam melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan yang dibuatnya dinilai merugikan negara dan kasus korupsi pada saat itu semakin merajalela. Oleh karena itu, akhirnya Dendels pun oleh pemerintah kolonial dipanggil pulang ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Jan Willem Janssens merupakan seorang politikus berkebangsaan Belanda yang sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur di Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada 1806, Janssens terusir dari Tanjung Harapan karena daerah yang ia kuasai jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, ia pun diperintah pergi ke Jawa dan akhirnya pada tahun 1811, tepatnya pada bulan Mei, ia pun menggantikan Dendels sebagai gubernur di Hindia Belanda. Perlu diingat bahwa pada saat itu Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Inggris. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens pun berusaha melarikan diri ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit Yogyakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssens dan pasukannya. Akhirnya Janssens pun menyerah di Tuntang. Penyerahannya secara resmi di pihak Inggris dengan ditandai adanya perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dalam penandatangannya, Inggris diwakili oleh S. Auchmuty dan dari pihak Belanda diwakili oleh Janssens tersendiri. Isi dari kapitulasi Tuntang yakni yang pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan ke Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Kemudian yang keempat, semua utang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Kemudian yang kedua adalah kolonialisme Inggris di Indonesia. Sejak penandatanganan kapitulasi Tuntang, Indonesia menjadi jajahan Inggris. Raffles sebagai seorang gubernur jenderal menjalankan pemerintahan di Indonesia didampingi oleh Badan Penasehat atau Advisory Council. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles pun mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di wilayah jajahannya dengan berpegang teguh kepada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib diganti dan dihapus dan diganti oleh penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Kemudian yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat yang menggarap dianggap sebagai penyewa. Kemudian beberapa kebijakannya, yang pertama pada bidang pemerintahan. 1.
membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Yang kedua, mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan feodal. Yang ketiga, bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah pemerintahan pusat. Kemudian pada bidang ekonomi, Raffles memiliki beberapa kebijakan atau tindakan. Yang pertama, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. 2. Penghapusan sistem monopoli. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem penyerahan wajib hasil bumi. Dan yang kelima, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Raffles menerapkan kebijakan ekonomi yang dijalankan Inggris di India. Alasannya karena India dan Indonesia sama-sama agraris. Ketentuan yang terdapat dalam sistem pajak tanah yang dilakukan oleh Raffles sebagai berikut. Yang pertama, segala bentuk penyerahan, wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan. Kedua, semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Pemungutan sewa ini dilakukan secara langsung dan tidak melalui perantara bupati. Kemudian yang ketiga, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu tertentu. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menulis buku yang berjudul History of Java yang dibantu oleh juru bahasa yang bernama Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Sumeneb Noto Kusumo II. Yang kedua, mendukung adanya Batavia Genootschap yang merupakan sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Yang keempat, merintis kebun raya Bogor. Dan yang kelima, memberikan bantuan kepada John Crawford, seorang residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History the East Indian Archipelago yang diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh pada tahun 1870. Pemerintahan Raffles di Indonesia berakhir dengan adanya Konvensi London pada tahun 1814 yang ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Isi dari Konvensi London tersebut, yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, dan Guyana tetap berada di tangan Inggris. Kemudian, yang ketiga adalah Cochin yang berada di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia dan digantikan oleh John Vendal. Selanjutnya ia pun diangkat menjadi gubernur di Bengkulu, meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, maka pemerintahannya disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan. Kemudian yang terakhir adalah masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia, Indonesia pun kembali dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pada awalnya sistem pemerintahannya bersifat kolektif, yang terdiri dari 3 orang, yakni Vlot, Buysckies, dan Van der Capellen. Pada akhirnya, pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yakni Van der Capellen, pada tahun 1816 sampai 1824. Pada masa kolonial Belanda, terdapat beberapa karakteristik atau sistem. Di antaranya sistem tanam paksa yang dikenal dengan kultur stelsel. Yang kedua adalah sistem usaha swasta. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.